Ini cerita yang serem juga dari Surya Paloh yang mengakui ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Hanya dia sopan, tidak mengatakan siapa yang berupaya menjegal tersebut. Hanya dikatakan ya ibarat angin, tidak tahu kita tapi terasa. Paling tidak orang yang merasakannya jelas ya. Kita semua yang ingin pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang fair. Jadi bukan soal kalah dan menang, tapi apakah pemilu itu jujur atau adil atau tidak. Karena itulah perjuangan kita dalam melakukan perubahan konstitusi. Kita sudah biasa disuguhi pemilu yang tidak jujur, tidak adil, pemilu yang curang, pemilu comber. Nah, kita hanya ingin satu saja, ingin demokrasi yang benar, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Jadi yang dibutuhkan Anies, kata tim kecil Anies Dadang Juliantara, ya demokrasi saja. Ya, demokrasi. Tapi kalau kata Sudirman Said juga tim kecilnya, perwakilan dari Anies, demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil. Maka enak kalau pemilunya jujur dan adil. Jadi pertandingannya tidak seperti gladiator. Kalau gladiator yang Russell Crowe pemerannya dapat dapat piala Oscar, dia bertanding dengan jagoan gladiator legendaris Romawi, tapi dibantu singa yang berusaha menerkam Russell Crowe sang gladiator yang tidak lain sebenarnya panglima perang, kebanggaan raja Romawi ya, namanya Maximus sang gladiator itu. Sobat semuanya, ini pengakuan Surya Paloh yang penting kita bacakan dan kita ulas. Saya mengeluarkan sebelumnya adalah polling terbaru mengenai beberapa karakter yang kita pollingkan soal yang terkait dengan capres ini. Nah, dimulai dengan komitmen anti korupsi. Siapa capres yang paling berkomitmen mau dan mampu memberantas korupsi? Ayo pendukung Ganjar dan Prabowo datang juga ke sini voting ya untuk menunjukkan kepada publik bahwa jagoan-jagoan Anda itu juga bisa berjaya. Karena for the time being lagi-lagi 1.400 yang voting baru beberapa menit yang lalu itu Anies Baswedan sudah unggul ya 1.500 dengan 90%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 5%. Jadi berdasarkan abjad ya AGP. Oke, kita bacakan Surya Paloh. Wawancara eksklusif, Surya Paloh akui Anies dijegal maju Pilpres, mungkin dari supranatural. Kalau wawancara eksklusifnya dengan Refli Harun Channel boleh juga ya. Bisa 1 jam sendiri ya. Oke ya, coba kita nanti ajukan dengan Surya Paloh. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui ada penjegalan yang diterima oleh bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk persatuan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita berkilah tak ada penjegalan? Ya, fakta lapangannya ada itu. Pastilah itu ada penjegalan, kata Paloh saat diwawancarai CNN Indonesia di Nasdem Tower. Meski demikian, Paloh mengklaim tak mengetahui siapa pihak yang menjegal Anies supaya tak maju Pilpres belakangan ini. Ia hanya mengibaratkan proses penjegalan Anies ini ibarat angin. Terasa namun tak bisa ditangkap bentuknya. Saya pun gak tahu, terasa bagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu kita. Ada desiran tapi kita gak bisa tangkap angin itu, kata dia. Jadi aku kira angin berdesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Gitu ya. Pantun itu legendaris jadinya setelah saya ubah sedikit ya bagian depannya. Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali. Bisa saja tambah Paloh ketika ditanyakan pihak yang menjegal apakah dari pihak kekuasaan atau lawan politik. Atau supranatural yang memberi masukan kepada kekuasaan. Kan banyak dukun politik sekarang ini ya. Meski begitu, Paloh tetap meyakini Anies bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Bila Anies gagal maju, ia mengaku akan terima kegagalan yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut. Kalau dia gagal, kita terima kegagalannya itu. Bagi siapa yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tak maju, kata dia. Loh, kok sepertinya gimana ini? Baginya Anies dicalonkan sebagai capres bukan tindakan pragmatisme, melainkan panggilan sejarah. Ia menekankan pencalonan Anies untuk menguji pluralisme dan nasionalisme kebangsaan masyarakat Indonesia saat ini. Untuk menyatukan agar polarisasi bukan lagi dijadikan komoditas politik, agar pemilu dijalankan lebih tenang dan lebih matang, kata dia. Tenang, matang, tapi yang penting jujur dan adil. Anies telah didukung sebagai capres oleh Nasdem, Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nasdem menjadi partai pertama yang menyatakan dukungan tersebut. Mereka menggelar deklarasi di Nasdem Tower, Jakarta pada Senin 3 Oktober 2022. Kemudian disusul Demokrat dan PKS. Anies lawan kekuatan super besar, PKS singgung kemenangan Pilkada DKI. Ini berita lain. Ya, sahabat RH sekalian, itu perasaan ya. Sebenarnya Surya Paloh paham betul ya, tetapi dia tidak ingin menyinggung orang-orang tertentu atau menyebut nama. Tapi kita tahulah siapa yang berkepentingan Anies tidak dicalonkan. Yaitu mereka yang menginginkan bahwa demokrasi ini tidak tumbuh dan berkembang, tetapi hanya dikendalikan oleh sekelompok elit tertentu, baik elit politik maupun elit ekonomi. Jadi ciri dari oligarki adalah tidak mau yang namanya kompetisi terbuka, open competition. Dia tidak mau, karena oligarki itu pada dasarnya pengecut. Kenapa? Karena tidak pernah mau tampil di depan publik secara terang-terangan ngomong, hanya mau ngomong di belakang layar. Padahal dalam demokrasi Anda harus muncul di depan, tidak main belakang layar. Makin ada ruang gelap dalam politik, maka disitulah politik akan transaksional. Ruang gelap politik itulah yang merusak Indonesia. Jadi kalau para oligark yang menyatakan cinta Indonesia bohong. Selama mereka tidak mau yang namanya a fair competition, kompetisi secara terbuka dan tentu saja jujur dan adil ya. Jadi sahabat era sekalian, sekarang ini konstelasi politiknya ya rumit sedikit lah. Sebagai contoh misalnya, Jokowi siapa yang dia jagokan? Dia jagokan terpaksa dua, Ganjar dan Prabowo. Dia main dua kaki. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Megawati siapa yang dia jagokan? Dia jagokan nomor satu mungkin Ganjar karena satu partai, tapi dia juga ikut dalam sebuah, dalam tanda kutip, sebuah koalisi. Ada konspirasi untuk katakanlah memenangkan salah satu daripada Ganjar atau Prabowo.